Shalom, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, agar hati kita dibaharui, iman kita bertumbuh, dan kita menjadi berkat. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 24 ayat 19 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di dalam milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah akhiri dengan kemenangan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, akhir dari hidup manusia di dunia ini adalah kematian. Apakah kematian akan menghilangkan manusia
kemudian dilupakan seolah tidak pernah ada kata ajal menjemputnya. Ternyata tidak, sidang jemaat Tuhan. Nama seseorang akan terus dikenang. Tubuhnya telah tiada, namun namanya terus jaya. Artinya di sana, kalau perbuatan kita dengan baik, orang akan mengenang kita dan juga mengenang kita dengan baik. Tetapi kalau perbuatan kita jahat, orang akan menganggap kita terus jahat, sidang jemaat Tuhan. Ya, tergantung kita bagaimana mengakhirinya dengan baik, mengakhirinya kehidupan kita ini. Apakah dengan kemenangankah baik, ataukah dengan suatu pertanda yang lain buruk gitu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, waktu Yosua mengumpulkan bangsa yang itu di Sikem, terus sebelum Yosua mati, dia mempertegas firman itu kepada bangsa itu. Apakah mereka tetap akan beribadah kepada Allah atau kepada Allah lain? Ya, dan mereka mengikat perjanjian. Mereka membuat batu tugu agar mereka mengingat perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan Allah, bukan dengan Yosua. Ya, di Sikem. Dan mereka akan mengingat itu, bahwa mereka sudah membuat perjanjian dengan Allah, bahwa mereka akan beribadah kepada Allah sepanjang hidup mereka. Ya, sidang jemaat Tuhan, akhir kisah Yosua adalah cerita bahagia. Kita mencatat namanya sebagai bukti perannya yang penting bagi sejarah umat Israel. Yosua disebut sebagai hamba Tuhan, artinya kehadiran dan jasa yang penting dalam perjalanan bangsa Israel. Dia meninggal dalam usia 110 tahun. Dengan menyebutkan usianya, maka dia menjadi sejajar bersama nenek moyang Israel seperti Abraham, Musa dan Yusuf. Yosua dikuburkan di pegunungan Efraim. Kiprahnya membuat umat Israel hidup beribadah kepada Allah. Mereka menjadi mengenal perbuatannya yang mempengaruhi masa depan mereka kelak. Dan juga tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem, tanah miliknya. Ini membuktikan bahwa Allah mengindahkan kepercayaan Yusuf. Dia yakin bahwa Allah akan memberkatikan umat Israel. Dia percaya dengan tangan Tuhan pasti kembali membawa mereka ke tanah perjanjian. Elijah bin Harun juga diceritakan mati dan mencapai keberhasilannya dalam pelayanannya. Kematian hamba Tuhan bukan akhir dari segala sesuatu, jemaat Tuhan. Itu masih akan berdampak bagi orang lain. Status hamba Tuhan tidak hanya untuk sosok tertentu. Ini tentang kehidupan seorang yang melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Dia, seperti yang saya katakan tadi. Yosua dan pelayan Tuhan lainnya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Akhirnya namanya selalu dikenang setelah mereka tiada, karena memberikan dampak baik bagi komunitasnya, bagi bangsa Israel. Kita dikenang bukan hanya pada saat dilahirkan, tetapi pada saat kematian. Saat dilahirkan kita tidak dapat memilih, namun kita dapat memilih menjadi siapa ketika nafas terakhir terhembus. Apakah kita hidup sebagai hamba Tuhan atau hanya manusia sia-sia, dan apakah kita mengakhirinya dengan suatu kemenangan kah, atau dengan duka cita kah? Seperti Yosua, setelah dia mengingatkan bangsa itu kepada siapa mereka beribadah, dan dia mengakhiri pertandingannya, ya, dia menegaskan bangsa itu, menegaskan keluarganya bahwa mereka akan beribadah dan mau perjanjian, dan mencatat semua itu dalam kitabnya. Akhirnya sepanjang kehidupan bangsa Israel dan para tua-tua, mereka selalu beribadah kepada Allah. Inilah kehebatan daripada Yosua. Kita pun demikian, sidang jemaat Tuhan. Ya. Alangkah baiknya kita mengakhiri dengan kemenangan yang luar biasa di dalam sisa kehidupan kita ini. Jangan kita menganggap diri kita hebat, tidak. Tetapi biarlah akhir dari kehidupan kita ini memiliki suatu dampak, memiliki suatu berkat untuk orang lain, dan kita pun menjadi berkat untuk orang lain. Dan kita mengakhiri pertandingan dengan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan di dalam Tuhan tentunya, bukan kemenangan di dalam lain. Seperti Yosua, dia dikuburkan dan memiliki kemenangan yang luar biasa setelah dia memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Setelah dia melakukan tugasnya dengan baik dan membagi-bagi semua harta pusaka daripada suku-suku, dan mengingatkan bangsa itu bahwa mereka harus beribadah kepada Allah, dia mengakhiri dengan pertandingan yang baik dengan kematian yang luar biasa. Kita
Kita pun mau seperti Yosua. Sidang jemaat Tuhan. Akhir kemenangan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami bagaimana kami mengakhiri pertandingan yang baik dengan kemenangan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Kami mau mengakhiri kehidupan kami nanti menjadi kemenangan yang luar biasa yang menjadi berkat untuk orang lain dan berkat untuk kami juga. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang